selamat sore kepada teman-teman. Untuk pada sore hari ini akan dilakukan tutor mata kuliah sistem drainase perkotaan yang akan dibawakan oleh Mbak Diandi. Maka dari itu sebelum memulai acara lebih baik eh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Mungkin kepada Mbak Diandi, apakah udah siap Mbak? Ya, udah siap. Oh ya, langsung dimulai saja Mbak. Oke, langsung aku mulai ya, teman-teman. Sebelumnya selamat sore. Di sini aku mau bahas soal EAS Drainase tahun 2024. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah bisa dilihat belum? Udah Mbak, sudah lihat. Oke, oke langsung aja ya. Jadi, yang mau aku bahas kali ini itu EAS Drainase tahun 2024 kemarin. Nah, cara aku ngerjain ini, aku ngatunya pada PPT 5 ITS Classroom, kayak materi dari dosen, sama ada, kalau nggak salah itu ada juga yang dapat ini deh. Nah, standar perencanaan irigasi juga dari dosen. Jadi aku ngatunya pada ya dokumen inilah ya, cara ngerjainnya. Oke, langsung aja nomor satu. Yang nomor satu kan sebutkan 5 alasan. Banjir. Itu sebenarnya udah kayak, ya udah jelas sih. Alasan terjadi banjir bisa karena satu, nggak ada jaringan drainase. Jadi kalau nggak ada jaringan drainase, airnya mau ditampung kayak gimana? Makanya terjadi banjir. Terus juga karena bisa jadi ada jaringan drainase, tapi jaringan drainasenya itu nggak memadai. Nggak memadainya bisa karena ukurannya, dimensinya itu kurang besar. Jadi nggak menampung debit yang masuk ke saluran tersebut. Terus adanya anggaran ONM yang rendah. Karena nggak semua daerah itu juga peduli gitu kan sama fasilitas terutama drainase. Terus adanya perubahan koefisien limpasan. Maksudnya kalau misalnya dulunya nih ada lahan kosong, misalnya lahan kosong RTH gitu ya. Pasti kan CR-nya sekian. Terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian dibangun, dialihfungsikan lahan menjadi perumahan. Pasti kan CR-nya berbeda. Nah, maka dari itu karena tanahnya udah nggak mampu nyerap lagi, karena dibangun permukaan yang lebih keras kayak tanahnya udah dibangun yang lebih keras maka dari itu air yang turun nanti itu juga nggak sepenuhnya akan terserap oleh daerah itu lagi makanya air yang nggak terserap akan menyebabkan banjir terus juga adanya peninggian elevasi jalan akibatnya air yang harusnya mengalir terhambat dan tertahan di satu sisi jalan akhirnya mengenang dan menjadi banjir terus juga karena adanya pembuangan sampah di badan air yang dapat menyumbat dan menyebabkan terjadinya banjir. Lalu nomor dua, alasan mengapa banjir sangat merugikan itu bisa kalian jelasin dari sisi misal ekonominya. Karena kerugian ekonomi. Kenapa? Karena kalau terjadi banjir, otomatis kegiatan manusianya terhambat, nggak ada kegiatan yang seharusnya berlangsung kayak jual beli. Manusia juga nggak jadi produktif, makanya daerah tersebut bisa mengalami kerugian ekonomi. Terus tentu kerusakan properti dan infrastruktur, korban jiwa bisa jadi karena kalau banjirnya benar-benar masif dan juga masalah kesehatan. Nah, terus lanjut aja ke nomor tiga. Disclaimer, nomor tiga ini, jujur aku dulu juga agak kesusahan sih ngerjainnya karena eh untuk dimensi saluran dan gorong-gorong aku rasa aman ya di materi udah dikasih. Tapi untuk sifon dan talang ini aku cuman fokus ke dimensinya aja karena yang dimintakan dimensi jadi aku cuman fokus ke dimensi dan sumber yang aku pakai ntar aku cantumin juga aku ngitungnya pakai cara kayak gimana. Oke, yang pertama dimensi saluran pasti kita asumsiin dulu kan salurannya itu mau bentuk apa karena beda bentuk juga beda cara ngerjainnya. Kalau di sini aku bentuknya yang normal aja persegi, di mana dia itu B-nya 2 kali H atau nah ini persegi panjang. Jadi
lebarnya 2 kali tinggi yang biasanya kalian pakai di sini ya kan. Nah, terus mana tadi? Karena di sini kan yang diketahui cuman debit doang kan. Jadi lainnya aku asumsiin aja. Kayak misal slope-nya aku kasih 0,02, terus N-nya 0,018 karena aku asumsiinnya dia itu eh, tanah lurus berseragam, tanah lurus seragam dan baru. Nah, ini bisa kalian lihat di sini juga nilai meaningnya sebagai asumsi. Ya terserah sih kalian mau pakai apa. Yang penting jelas ini tuh karena apa kalian milih angka tersebut. Nah, terus please banget jangan pakai rumus drainase yang jadi. Karena kalau aku lihat di Tubas biasanya itu kan langsung kan, misal H air nih, HR tuh langsung kayak Q kali N per 1,09 dan lain-lain gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tergantung sama bentuk bentuk ini, bentuk drainase yang kalian mau gitu. Jadi aku saranin sih kalian kayak agak breakdown rumusnya dulu. Mulai dari mana? Mulai dari pertama berbentuk persegi kan. Maka di sini kan aku asumsinya lebarnya tuh 2 kali tinggi dan tingginya ya udah H itu sendiri. Terus berarti A atau luas permukaannya kan panjang kali lebar atau 2 kali tinggi dikali tinggi 2H². Terus untuk P-nya atau kelilingnya berarti kan eh, lebar ditambah tinggi tambah tinggi di mana lebarnya itu 2 kali tinggi jadinya 4 kali tinggi. Terus untuk R atau jari-jari basahnya itu A per P, jadi 2H² per 4H, di mana di sini dapat setengah H. Nah, terus dari sini kalian masuk ke rumus yang umum dulu aja, yang debit sama dengan A kali V. Nah, terus kalian juga tahu kan kalau V itu kita bisa tahu dari persamaan Manning, di mana V sama dengan 1/N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Nah, itu udah fix tuh yang atas, dua rumus atas udah fix kan. Terus kalian kayak substitusiin aja. Jadi, aku substitusiin di mana Q sama dengan AV, terus V-nya ini dimasukin 1/N kali R pangkat 2 pangkat R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Nah, terus dari sini yang perlu kalian perhatiin, bedanya itu di mana? Bedanya tuh nanti bakal kelihatan di R-nya. Kalau misalnya bentuknya beda, nanti pengaruh di R-nya sini. Karena tadi aku maunya R-nya yang pakai B sama H itu, di mana B sama dengan 2H, maka aku masukin aja di sini. 1/N, tetap 1/N kan, kali A. A kan luas menampang ya, berarti kan panjang kali lebar, di mana B kali H, oke. Terus R-nya tadi kan udah aku tulis di atas R-nya. Nah, bisa langsung setengah H sih. R-nya kan sama aja kayak A per P, di mana A-nya B kali H per P-nya 2H plus B pangkat 2 per 3, terus kali S pangkat setengah. Terus baru diuraiin karena tadi B sama dengan 2H, masukin 2-nya. Nah, terus setelah dimasukin kan kelihatan tuh akhirnya di sini. Ini kayaknya ada kesalahan kah? Oh ya, jadi ini harusnya kan, wait, 1/N dikali 2H² dikali 2/4 ini bisa coret kan? Jadi setengah H pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Udah bener sih. Nah, terus eh berarti kan kalau kalian keluarin nanti tinggal setengah pangkat 2 per 3 dikali H pangkat 2 per 3. Nah, H² ini kan bisa di H² dikali sama H pangkat 2 per 3 berarti kan ditambah ya 2 tambah 2 per 3 itu 8 per 3. Makanya di sini 8 per 3. Terus ini harusnya ditambahin sih. Yang Q sama dengan 1/N dikali 2 H pangkat 8 per 3 dikali sama setengah pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Nah, terus nanti hanya didapetin ini. Ya, H yang di sini udah benar. Jadi, H sama dengan Q kali N per
2 pangkat sepertiga dikali S pangkat setengah dipangkatin sama 3/8. Nah, terus aku masukin kan di sini pakai angkanya yang tadi di mana Q-nya ya 2, N-nya tadi pakai 0,018, terus em, S-nya pakai 0,2, ya 0,02, terus dapetin hanya 0,85 sama B-nya 1,7 karena B-nya tadi 2 kali H. Terus udah, berarti kan dimensinya ya udah kan tinggal ini aja. Kalau emang kalian mau lengkap sama freeport ya tinggal tambahin aja boleh. Freeportnya bisa diasumsiin 0,3 atau ada rumusnya juga sih akar C kali H air. Aku tambahin deh. Freeport sama dengan C kali H air pangkat 0,5. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Udah kan ke lanjut ke dimensi gorong-gorong. Nah, untuk dimensi gorong-gorong, aku kan sempat buka ini kan materi dari Adkesma yang bangunan pelengkap di sini. Nah, di situ tuh ada tinggi gorong-gorong sama dengan 2/3 H air. Terus aku kayak mikirin tuh dari mana sih sebenarnya asumsinya. Kalian bisa ikutin ini kok, ini benar. Terus aku buka lagi yang standar perencanaan irigasi. Di sini tuh ada gorong-gorong. Nah, kalian bisa baca lengkapnya di sini, tapi udah aku SS-in sebagian. Jadi gorong-gorong sebenarnya itu ada 3 jenis kan, di mana dia pakai pipa, terus dia pakai yang saluran kotak, terus dia pakai saluran kotak juga, cuman tinggi airnya tetap sama sama kayak saluran. Jadi gorong-gorong itu kayak ngelindungin si salurannya kalau salurannya ini tuh ada harus dilewati sebuah jalan gitu loh. Jadi atasnya ini emang jalan yang emang perlu dilewatin. Nah, maka dari itu kalau misalnya yang A itu kan lingkaran dengan diameter si pipanya itu harus lebih kecil dari tinggi airnya, biar airnya seluruhnya masuk ke dalam gorong-gorong. Kalau yang kedua juga, dia tuh bentuknya kotak dan emang harus terendam juga kan sama airnya dari saluran sebelumnya. Nah, kalau yang ketiga ini, dia itu gorong-gorongnya lurus aja. Jadi salurannya, dimensi salurannya sama dimensi gorong-gorongnya juga sama. Nah, kalian mau pakai yang mana itu sebenarnya juga terserah kalian kan. Karena di sini cuman diketahui salurannya doang. 2 m/3 per detik. Nah, terus di sini karena aku lihat di PPT di sini tuh ada penjelasan kayak gini 2/3 H air. Jadi aku nganggapnya dia pakai gorong-gorong yang tipe kedua yang di tengah ini. Dia bentuknya kotak tapi tinggi gorong-gorongnya, tinggi H gorong-gorongnya nanti lebih kecil dari tinggi H airnya. Nah, terus akhirnya dihitunglah dimensi gorong-gorongnya seperti ini. Nah, sebenarnya juga ada V V gorong-gorong kayak tipikalnya itu berapa. Kalau nggak salah di sini ada deh. Kayak kalau nggak salah maksimal 3 atau 2. Nah ini, 1,5 sampai 3. Kenapa aku pakai 2? Itu tuh aku ambil tengah-tengahnya aja sih. Atau kalau misalnya kalian mau jawabannya ini tuh saling berhubungan. Jadi misal, kan kalian udah nyari saluran nih di sini. Jadi anggap aja saluran yang udah ada di sini, dimensinya serta V-nya itu nanti bakal masuk ke gorong-gorong sini juga boleh. Jadi kayak lanjutannya aja. Nah, terus karena aku maunya kayak gitu, jadi aku anggap H airnya ini tuh udah dihitung di H saluran sebelumnya. Jadi
H airnya 0,85. Terus kan udah dapet tuh H airnya. Terus akhirnya tinggi gorong-gorongnya tinggal aku kaliin sama 2/3 tadi. Makanya 2/3 kali 0,85, 0,56. Terus kita cari luas penampang gorong-gorongnya. Luas penampang kan Q per V, di mana V asumsinya 2 M per S. Sehingga dapatkan A-nya 1, terus berarti lebarnya tinggal A per tingginya aja. 1/0,56 jadinya 1,78. Oke. Nah, sebenarnya di sini juga ada, kalau kalian mau buka di PPT itu ada kayak kehilangan tekanan gitu kan. Nah, itu juga bisa sih kalian cari, bisa kalian hitung juga. Cuman karena di sini fokusnya di dimensi, jadi kayak aku ngerjainnya sampai sini aja gitu. Terus lanjut ke dimensi sifon. Nah, untuk sifon ini, aku tuh ambil dari jurnal Meliti, karena kalau kalian lihat di PPT, mana ya? Wait, sifon. Sifon. Nah, kalau kalian lihat di PPT tuh ada sebenarnya kayak gini kan karakteristiknya kayak diameternya, terus kecepatannya, tinggi muka air perapat, sama yang ada itu kehilangan kehilangan energi karena sifon kan bentuknya dia tuh kayak oh, wait ya, aku cariin di sini. Kayak gini kan, dia tuh kayak lurus terus dia turun, terus ada nekuknya sedikit, datar terus ntar naik lagi. Nah, makanya dia bakal ada kehilangan tekan di siku, terus kehilangan tekan di kisi-kisi penyaring kayak gini. Cuman aku ngerasa ini tuh nggak cukup menjawab untuk eh, berapa dimensi sifonnya itu. Nah, maka dari itu untuk nyari dimensi aku coba pakai acuan dari sini. Dimana sifonnya direncanain bentuknya pipa, jadi bulat. Nah, terus soalnya kan ki salurannya 2 M/3 per detik ya, karena ini belum aku ganti, jadi anggap aja untuk untuk sementara ini waktu aku jelasin tentang dimensi sifon, data dan ketentuannya itu aku ikutin sama yang dari jurnal ini tadi. Nah, kalau di jurnal Q-nya itu pakai 4,152. Terus V-nya juga V asumsi, di mana V-nya 2 M per S. Karena rencana juga kan, V-nya itu bisa 1,5 sampai 3 M per S. Terus, karena rumus yang standar, Q sama dengan V kali A, di mana A-nya itu I D kuadrat per 4, dan kita mau nyari si D-nya itu kan, D-nya itu tadi. Nah, terus dari rumus tersebut berarti didapatkan didapatkan D-nya di sini 1,6. Nah, atau wait. Nah, sifon direncanakan beraliran penuh di mana emang sifon tuh harusnya diameternya tuh kurang dari H air karena harus keisi penuh sama air yang dari salurannya biar nggak ada udara yang masuk dan jadinya sifon tuh benar-benar bisa ngalir gitu loh. Tekanannya memenuhi dan dia tuh bisa ngalir secara sempurna. Nah, maka dari itu, misal nih, ternyata kalau di sini kasusnya itu D-nya lebih besar dari H air. H airnya di sini tuh 1,4. Jadi, bayangin aja eh, kayak gini. Wait, berarti misal H airnya di sini itu 1,4, 1,4 terus sifonnya itu 1,6 berarti kan lebih gede gini kan. Nah, itu kan nggak ideal. Maka dari itu, di perencanaan ini dibikin sifonnya itu 2 pipa.
Makanya di hitungan kedua, Q-nya dibagi dua. Nah, nanti dapetin juga dicari D-nya dan dilihat apakah D-nya itu kurang dari H air. Nah, karena di sini pakai dua pipa itu udah kurang nih dari H air kan udah memenuhi. Oke, jadi pakai yang ini. Nah, maka dari itu untuk dimensi sifon didapetin D-nya 1,2 meter dengan dua pipa. Terus bisa juga kalian cek dulu V-nya apakah dengan dua pipa tadi itu memenuhi dari persyaratan 1,5 sampai 3 di sini. Nah, kayak gitu. Jadi untuk dimensi sih menurutku ya itu tuh cukup sampai ya diameternya sama jumlah pipa siponnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk debit 2 meter kubik per second dari soal tinggal kalian ganti aja di sininya. Dikinya 2. Terus dicek apakah udah memenuhi, apakah D-nya kurang dari tinggi air yang 0,85 tadi. Kalau udah memenuhi, oke, pakai satu pipa aja udah aman. Kalau belum, dibagi dua kayak gini. Terus lanjut ke dimensi talang. Nah, ini juga agak susah ya. Dulu tuh open book kan ya ini strain-nya. Nah, aku tuh ini print-printan aku dulu, aku pakai PPT tahun 2024 dan waktu itu talangnya cuman kayak gini aja dan ya kosong. Jadi intinya talang, nah kayak gambarnya, jadi talang itu adalah saluran yang digunakan untuk menampung air yang mau melewati sesuatu. Jadi sifon itu kan dia tuh di bawah nih, di bawah jalan atau di bawah rel. Kalau talang dia tuh di atas, jadi itu mau ngelewatin sungai atau mau dilewatin di atas jembatan kayak gini. Nah, bedanya tuh kayak gitu. Kalau sifon lewat bawah, kalau talang lewat atas. Terus, kalau aku buka di sini kriteria perencanaan talang mana ya? Nah, nah ini talang. Nah, melintas lembah dengan panjang tertentu. Umumnya tuh pendek kan. Kalau kalian lihat di sini, nah, talang tuh dia tuh akan ukurannya lebih kecil dari saluran terbukanya, saluran awalnya di depan. Jadi misal saluran awalnya dia sepanjang B, selebar B maksudku, jadi ntar dia tuh bakal mengecil ke B kecil dengan ada syaratnya itu di L atau panjang peralihannya. Jadi kan nggak mungkin dimensi awalnya lebar awal salurannya satu gitu, terus tiba-tiba ke 0,5 dan langsung dihubungin sependek 1 meter gitu kan nggak ideal kan. Maka dari itu yang perlu dihitung di sini panjang peralihannya juga. Nah, kalau dari sini ada rumusnya kayak gini. Wait. Nah, ini. Jadi yang gede di sini tuh saluran drainase kalian, terus yang kecil di sini lebar dari talangnya. Terus yang bisa dihitung adalah peralihannya ini, miringnya itu bakal panjang seberapa sih transisinya bisa dihitung. Nah, kalau misalnya aku dengan acuan ini ya, yang bisa aku tangkap tuh yang diatur sudutnya kan. Jadi, eh, aku asumsiin aja sih. Misal tadi kan lebarnya 1,7. Terus, berarti nanti lebar talangnya aku kaliin sepertiganya. 1,7 kali sepertiga. Terus L-nya baru kalian cari. L-nya sama dengan B besar min, ini bukan 6 ya, lebih B kecil, per 2 kali cos theta. Jadi 1,7 min 1,7 kali sepertiga per 2 cos. Cosnya kalian bisa pilih sih antara rentang ini. Nah, eh terus dapat deh akhirnya panjang peralihannya. Nah, maka dari itu sebenarnya di sini juga lengkap. Misal disuruh hitung tinggi kehilangan air dan sebagainya, bisa pakai acuan ini. Tapi kalau untuk dimensi,
Aku ngerjainnya tadi cuman di sebagian ini doang. Sampai lebar talang dan panjang peralihannya aja. Oh ya ini, wait, ini masih salah. Harusnya kan 12,5 sampai 25, tapi aku tulis 30. Ya ini jangan ditiru ya. Kalian kalau mau paling gede 25 ya udah kos 25. Ntar dapat deh L1-nya. Nah, terus sebenarnya di sini itu juga ada ini, perhitungan dimensi dan hidrolik talang. Jadi misal nanti di ujian kalian key-nya, debitnya itu ada yang sesuai nih sama tabel ini, sebenarnya kalian tinggal kayak ini sih, nyocokin aja. Misal nih, debitnya 1, apa ya, ini 1,14 atau 1,43 deh. Misal di eh jangan-jangan 1, boleh deh 1,14. Nah, berarti dengan debit sekian kan yang diketahui cuma debit nih. Jadi kalian sisanya bisa berasumsi kan. Jadi asumsiin aja V-nya dengan V 1,43 di sini dengan I 0,002 kalian bisa dapat cret. Nah, bisa dapat B kali hanya dari si talang tersebut, yaitu 1,1 kali 1 1 kali 1 meter. Dengan klasifikasi beban kelas 5 ini tuh lebih ke jenis jalannya aja sih. Kelas 5, 6, 3, 4, atau 5. Nah, itu bisa kayak gini juga kalau emang besar debitnya itu ada di sini. Jadi tinggal cocokin ini. Ini bisa kalian print deh buat jaga-jaga. Jadi untuk menentukan dimensi talang bisa langsung lewat sini. Dan tulis acuannya dari mana ya, dari mana tadi? Irigasi. Nah, standar perencanaan irigasi. Kayak gitu. Sebenarnya udah sih sampai sini aja aku jelasinnya ke kalian. Cuman yang paling penting perhitungan-perhitungan ini. Kalian harus ya bisa mastiin asumsinya itu apa aja dan bisa dipersiapin kalau misal diketahuinya kayak gini doang ya udah S-nya kalian rencanain berapa, N-nya kalian rencanain berapa, dan karena apa juga bisa ditulis ya, nggak cuma ditulis asumsi gitu doang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau barangkali dari yang aku tunjukin ternyata kayaknya ada yang salah gitu. Boleh banget dikonfirmasi. Gimana? Mbak, itu aku mau tanya Mbak, itu yang di rumus tinggi air itu Mm-mm. kenapa duanya masih ada pangkat 1/3-nya ya? Bukannya udah pindah ke 38 semua ya Mbak itu? Oke, kayaknya kita nge-breakdown ini lagi deh. Wih, Word. Ini bisa jadi aku juga salah di nulis di situ. Karena aku jujur baru sadar sih. Ternyata rumus jadi itu nggak selamanya bener ya. Harus ada step yang kalian ikutin. Oke, aku mulai dari sini aja deh. Kayaknya di sini kok. Enggak. Oke, dari sini ya. Yang udah bener kan di sini ya. Seperki sama dengan seper N udah pasti kali 2H² udah pasti dikali sama ini langsung aja aku setengah kali H ya. Jadi di sini setengah kali H pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Ya, gini kan ya. Yang ini udah oke kan? Terus coba di breakdown dari H-nya. Berarti Q sama dengan seper N kali 2, duanya tetap
dikali. Nah, di sini ada setengah, setengah pangkat 2/3. Eh, jelek banget. Pangkat 2/3 dikali H. Pangkat 2 dikali H pangkat 2/3 dikali S pangkat ya 0,5 gitu. Nah, terus berarti di sini 2 sama setengah pangkat 2/3-nya masih kan tetap di situ. Terus hanya berarti H kuadrat kali H pangkat 2/3 sama dengan ditambahin kan 2 tambah 2/3. 2 tambah 2/3 itu sama dengan 6 tambah 2 8/3. Berarti di sini Q, Q kali N per 2 kali setengah pangkat setengah pangkat 2/3. Nah, 2 pangkat 2/3 dikali lagi sama S pangkat 0,5. S pangkat 0,5. Oke. Sama dengan ke bawah sama dengan H pangkat 8/3. Oke. Berarti harusnya kayak gini kan. Kalau yang aku tadi gimana deh? Ini salah. Nah, nah, oke. Harusnya kayak gini sih. 2 pangkat 2 kali, jadi yang bawah tetap 2 kali setengah pangkat 2/3. Sayang ini ntar aku benerin dah. Gimana? Kayak gini kan ya harusnya. Atau masih ada yang keliru aku? Tadi siapa yang tanya? Raka nggak sih? Iya, Mbak. Sebenarnya Iya. aku juga masih bingung sih, Mbak. Oke. Bingungnya dari mananya? Yang itu, yang di bagian dua, kalau hanya udah nggak masalah aku sih, Mbak. Tapi Oh cuma iya. yang di bagian 2 dikali 1 per 2 pangkat 2/3 itu tadi aku masih agak bingung di situ. Oh, kenapa gitu ya? Kok kayak gini? Iya, Oke. Sebenarnya enak kalau aku bisa nulis, tapi gimana ya? Bentar. Coba kita tulis gimana ya? Blank space nggak ada. Nah, wait. Oke, dicoba lagi. Jadi kan Ki sama dengan A kali B. Nah, di mana Ki sama dengan A kan luas permukaan. Kan kita maunya bentuknya kayak ini nih. Ini H, ini 2H. Maaf ya kalau jelek, ini aku pakai mouse agak susah soalnya. Berarti 2H dikali sama H, ya kan? Terus untuk V-nya, rumusnya kan ada di sini. Seper N, seper N kali R pangkat 2/3
kali S pangkat akar S gini aja lah. Kebanyakan pangkat. Nah, terus R itu apa? R kan jari-jari hidrolisnya kan, di mana R itu A per P. A-nya 2H, 2H kali H. P-nya, berarti kan P-nya H tambah 2H tambah H. Gini kan kelilingnya. 2H ditambah H ditambah H. Berarti sama dengan 2H kuadrat per 4H. Nah, ini coret, 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 2. Berarti tinggal setengah H. Terus dimasukin ke sini. Q sama dengan 2H kuadrat kali seper N kali R-nya tadi setengah H dikurung, jangan lupa 2/3 kali akar S. Oke, sampai sini aman nggak? Aman, Mbak. Aman ya. Terus berarti kalau dipisah-pisah 2H kuadrat kali seper N kali, ini aku pisah setengah pangkat 2/3 dikali H pangkat 2/3 kali akar S. Kenapa dipisah gini? Kan misalnya nih, 2 kali 4 pangkat 2. Kalau kalian ngerjain langsung, bisa jadi 2 kali 4 8 pangkat 2, 64 kan? Bisa juga 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, atau 4 kali 16. Sama aja 64 hasilnya. Nah, maka dari itu di sini aku breakdown-nya kayak gini. Nah, sip. Oke. Terus ini Ki di sini. Berarti yang dibawa ke ruas sebelah kiri 2 ini kan seper N ini sama S. Dimana ini nanti bakal ke ruas sebelah kiri bawah. Berarti Q per 2 dikali setengah pangkat 2/3 kali akar S. Nah, ya kan di bawah, oke, sama dengan H pangkat 8, 8/3. Maka dari itu, H sama dengan Q per, ini 2 kali setengah pangkat 2/3, bisa kalian hitung sih. Saya coba tak hitung. Biar dapat nilai pastinya, berarti 2 kali setengah pangkat 2/3. Nilainya 1,25. 1,25 kali akar S separ 8/3. Nah, Nah, itu tadi sebenarnya kelewat. Harusnya itu di atas Q kali N, Mbak. dikali apa? Kali apa namanya N ya, Mbak. Oh Kasarnya iya, N yang lewat tadi. thanks, thanks. Nah, ini nih, di sini N. Aku lupa. Oke, thank you. Nah, Q kali N. Nah, udah berarti rumusnya Q kali N per 1,25 kali akar S pangkat 3/8. Nah, bisa langsung pakai ini kalau inget-inget kalau bentuknya kayak mau kayak gini, yang lebarnya 2 kali tinggi. Kalau misal nanti lebarnya beda lagi 3 kali tinggi, misal kayak gini,
Ya bisa juga tinggal dimasukin aja ke sini tadi ke awal tadi. Jadi nanti koefisien di sini juga beda juga. Jadi eh ya amannya sih kalian coba masukin dulu dari awal ya biar nggak salah. Oke. Nah, sampai yang di sini udah aman nggak ini yang terakhir? Udah paham, Mbak, udah paham. Oke. Yang lainnya gimana? Aman ya? Nah, terus misal ini aku bukain yang tutor S-Drain kemarin. Kalau di sini kan lumayan jelas lah ya, karena yang diketahui lumayan banyak bentuk saluran persegi, jadi kalian nggak perlu asumsiin lagi. Terus persegi pun sebenarnya juga perlu diasumsiin panjang kali lebarnya juga kayak aku bilang tadi. Terus kalau misalnya mana ini? Hmm, oke, profil hidrolis. Wait. Kalau disuruh ngitung kehilangan energi, misal bukan cuma dimensi doang, ya kalian bisa eh, cek di BPT ini atau bentar. Aku sebenarnya ada mau nunjukin print-printan yang aku print dulu. Sebentar. Hmm. Ntar deh aku kirim, jadi di situ ada misal gorong-gorong, terus ada ngitung kehilangan tekannya juga. Nah, nanti aku juga kirim itu gimana caranya. Tinggal diikutin persis aja sih itu. Soalnya sebenarnya dalam ngitung dimensi-dimensi ini tuh banyak asumsinya gitu sih menurutku ya. Soalnya kan kalau dari acuannya sini pun eh, kayak nggak ada patokan pasti kecuali emang harus memenuhi V-nya harus memenuhi terus delta H-nya misal bisa juga harus memenuhi karena nggak boleh terlalu gede nggak boleh terlalu kecil kan pada intinya yang penting itu airnya gimana airnya tuh bisa ngalir dari satu tempat ke tempat lain yang dimau gitu kan pada intinya kan itu nah maka dari itu lain-lainnya kalian bisa asumsiin sendiri. Oke, kalau dari aku itu aja sih. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada bisa kasih reaksi dong jempol-jempol. Kalau udah aman. Kalaupun emang nanti kalian baca ini yang aku kirim terus kayaknya ada yang salah deh Mbak gitu kan. Bisa jadi nggak teliti, boleh langsung hubungin aku aja. Salahnya di mana? Biar nanti waktu EAS nggak menyesatkan kalian. Oke, aku rasa udah aman ya. Kalau gitu, dari aku cukup sekian tutor drainase hari ini. Semoga dilancarkan. Semoga kalian bisa jawab tuh semua soalnya. Amin. Dan bisa dapat nilai yang memuaskan. Amin. Oke, dari aku sekian. Makasih ya udah gabung tutor sore ini. Aku kembaliin ke Adkesma. Oke, nanti mau PDF-nya. Nanti PDF-nya aku kasih ke Adkesma aja kan ya? Iya, Mbak. Oke. Langsung aja, langsung aja nanti nggak apa-apa. Oke. Itu aja sih. Aku kembaliin ke Adkesma. Oke, baik, karena udah dicukupkan, jadi terima kasih kepada Mbak Dianggi atas tutornya. Semoga semoga tutor kali ini bisa bermanfaat untuk besok mengerjakan soal. Mungkin karena emang udah dicukupkan, jadi dari saya terima kasih atas kehadiran seluruh teman-teman dan juga Mbak Dianggi. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.